Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dan saudara-saudara keluarga dan teman-teman dekat. Saya mulai eh, membuat video ini itu untuk sharing aja sih sebenarnya. Sharing terkait pelajaran bahasa Arab basic yang paling dasar atau bahasa Arab pemula lah, mulai dari nol, khususnya untuk kita-kita ini yang basicnya bukan agama, tidak belajar agama di awalnya gitu ya, waktu kecil. Kemudian kita baru sekarang menyadari bahwa belajar bahasa Arab itu atau bahasa Arab itu sangat penting, karena Allah juga menyampaikannya bahwa Al-Quran ini adalah bahasa Arab dan kita diminta untuk memikirkannya dan untuk memahaminya. Karena dengan kita memahami bahasa Arab, insya Allah memahami isi Al-Quran, kandungannya, dan mengamalkan dan mengajarkan juga akan lebih lebih mudah, akan diberikan kemudahan. Nah, referensi yang kita gunakan itu nanti kitab Durusul Lughatul Arabiyah, ada 3 jilid karangan Dr. Abdurrahim, dan buku ini memang digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa baru yang kuliah di Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia, yang mereka ini berasal dari negara-negara yang bukan pengguna bahasa Arab, jadi mother tongue-nya bukan bahasa Arab, bahasa mereka masing-masing. Dan ini adalah sangat bagus sekali menurut saya sebagai pelajaran bahasa Arab, karena memang mulai dari nol dan di awalnya tidak mengenal namanya nahwu sorof. Yang penting kita belajar dulu sedikit-sedikit, nanti kita akan pada mungkin setelah selesai jilid 1 baru kita sadar bahwa kita ini pelajari ini adalah nahwu dan ini adalah sorof, tapi dalam level yang masih basic lah ya. Selamat menikmati pelajaran ini, dan silakan kalau ada pertanyaan disampaikan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya akan tanyakan ke orang yang lebih tahu lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran 1, saya akan menyampaikan dulu terkait kata di dalam bahasa Arab atau al-kalimah. Itu terdiri dari 3. Yang pertama al-ismu atau isim atau kata benda, lalu al-fi'alu atau fi'il, kata kerja, dan al-harfu atau huruf. Dan karena jilid 1 ini kita hanya membahas isim, hampir 95%-nya adalah isim, maka kita tidak akan membahas fi'il dulu. Sedangkan huruf mungkin masih ada akan sebagian dibahas di jilid 1 ini. Kemudian juga ada 3 pengharokatan dalam bahasa Arab, yaitu yang pertama berakhiran dhammah, harokat akhirnya dhammah, contoh atau disebut juga marfu. Contohnya waladun atau al-waladu. Lalu yang berakhiran fathah atau mansub, itu contohnya waladan atau al-walada, dan berakhiran kasroh atau majrur, waladin atau al-waladi. Nah, setiap kata itu dapat memiliki ketiga akhiran ini, dhammah, fathah maupun kasroh, tergantung pada posisi kata itu di dalam suatu kalimat. Baik, dilanjutkan ke halaman berikutnya. Baiklah, kita masuk ke pelajaran pertama, ad-darsul awal, halaman 5, yaitu isim yang pertama atau kata benda yang pertama diperkenalkan di sini adalah kata hada, artinya ini. Kita langsung ke contoh-contohnya. Yang pertama, hada baitun, ini adalah sebuah rumah. Berikutnya hada masjidun, ini adalah sebuah masjid. Hada babun, ini adalah sebuah pintu. Hada kitabun, ini adalah sebuah buku. Hada qalamun, ini adalah sebuah pena. Hada miftahun, ini adalah sebuah kunci. Hada maktabun, ini adalah sebuah meja. Hada sarirun, ini adalah sebuah tempat tidur. Dan hada kursiyun, ini adalah sebuah kursi. Kita lihat akhiran atau harokat pada isim yang kedua setelah hada itu selalu dalam bentuk dhammah atau disebut marfu, baitun, masjidun, babun, dan seterusnya sampai kursiyun.
Hadza baitun itu sudah merupakan satu kalimat yang sempurna, tapi nanti kita akan bahas mengenai kalimat di dalam bahasa Arab yang paling sederhana. Demikian, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Baik, pada halaman 6, isim yang diperkenalkan kedua adalah kata ma, kata tanya ma yang artinya apakah. Ma hadza, apakah ini. Dalam bahasa Arab, kata tanya ini disebut dengan istifham. Kita mulai dari yang pertama paling atas, ma hadza, apakah ini? Jawabannya hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Lalu yang kedua, isim istifham atau kata tanya diperkenalkan adalah kata a, apakah. Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Jawabannya na'am, iya. Hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Jadi bedanya antara ma bisa dilihat ma hadza, jawabannya hadza baitun, tetapi kalau ahadza baitun, jawabannya kalau enggak na'am adalah la, kalau enggak iya atau tidak. Lanjut ya, ma hadza, apakah ini? Hadza komisun, ini adalah sebuah kemeja. Berikutnya, hadza sarirun, apakah ini sebuah tempat tidur? Jawabannya la, hadza kursiyun, bukan, ini adalah sebuah kursi. Lanjut, ahadza miftahun, apakah ini sebuah kunci? Jawabannya la, hadza qalamun, tidak, ini adalah sebuah pena. Dan yang terakhir, ma hadza, apakah ini? Jawabannya hadza najmun, ini adalah sebuah bintang. Jadi ini ada tambahan isim istifham atau kata tanya ma dan a. Demikian, kita lanjut ke halaman berikutnya. Baik, selanjutnya di halaman ke-7 kita mulai latihan atau tamrin, latihan yang pertama. Dari 2 halaman sebelumnya, yang pertama pertanyaannya ma hadza, maka kita jawab hadza miftahun. Kemudian yang kedua, pertanyaannya ma hadza, apakah ini? Jawabannya hadza kitabun, ini adalah sebuah buku. Kemudian yang baris ketiga, ma hadza, apakah ini? Jawabannya hadza qalamun, ini adalah sebuah pena. Kemudian nomor 4, ma hadza, apakah ini? Jawaban kita adalah hadza babun, ini adalah sebuah pintu. Yang berikutnya, ma hadza, apakah ini? Jawabannya hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Dan yang terakhir, ma hadza, jawabannya hadza kursiyun, ini adalah sebuah kursi. Selanjutnya, baik pada halaman ke-8 ini masih tamrin atau latihan yang kedua. Ada 4 soal yang menggunakan kata tanya a atau isim istifham a. Yang pertama, ahadza baitun, jawabannya apakah ini sebuah rumah? Jawabannya la, tidak. Hadza masjidun, ini adalah sebuah masjid. Yang kedua, ahadza miftahun, apakah ini sebuah kunci? Jawabannya la, hadza qalamun, tidak, ini adalah sebuah pena. Nomor 3, ahadza komisun, apakah ini sebuah kemeja? Jawabannya na'am, hadza komisun. Dan yang terakhir, ahadza najmun, apakah ini sebuah bintang? Jawabannya na'am, hadza najmun. Selanjutnya, kita masuk ke halaman 9, yaitu tamrin, latihan. Yang pertama, iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Kita langsung ya. Jadi kita minta untuk membaca dan menulis harokat akhirnya. Itu di ujungnya. Hadza maktabun, yang pertama. Lalu hadza masjidun. Lalu hadza qalamun. Lalu hadza sarirun. Ini adalah sebuah tempat tidur. Ma hadza, apakah ini? Hadza kursiyun, ini adalah sebuah kursi. Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? La, hadza masjidun, tidak, ini adalah sebuah masjid. Ma hadza, apakah ini? Hadza miftahun, ini adalah sebuah kunci. Lalu yang kedua, kata tanya yang kedua adalah isim istifham man.
artinya siapakah. Man hadza. Yang pertama, man hadza, siapakah ini? Jawabannya hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Man hadza, siapakah ini? Hadza waladun, ini adalah seorang anak kecil, laki-laki. Lalu man hadza, siapakah ini? Yang paling bawah, hadza talibun, ini adalah seorang pelajar laki-laki. Dan yang terakhir, ahadza waladun, apakah ini seorang anak laki-laki kecil? Jawabannya la, hadza rajulun. Tidak, ini adalah seorang laki-laki dewasa. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman 10 kita lanjut. Yang pertama, ma hadza, apakah ini? Jawabannya hadza masjidun. Lalu man hadza, jawabannya hadza tajirun. Ini adalah seorang pedagang. Kemudian hadza kalbun, ini adalah seekor anjing. Ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, hadza kittun, ini adalah bukan, ini adalah seekor kucing. Hadza himarun, ini adalah seekor keledai. Ahadza himarun, apakah ini seekor keledai? La, hadza hisonun, bukan, ini adalah seekor kuda. Wa ma hadza, dan apakah ini? Jawabannya hadza jamalun, ini adalah seekor unta. Kita mulai masuk, ada tambahan wa, itu namanya huruf athof. Demikian kita lanjutkan. Ini adalah halaman terakhir dari pelajaran 1. Kita mulai dari atas. Ma hadza, apakah ini? Hadza dikun, ini adalah seekor ayam jantan. Seekor ayam jantan. Lalu man hadza? Hadza mudarrisun. Kemudian ahadza komisun, la hadza mindilun, bukan. Ini adalah sebuah sapu tangan. Kemudian tamrin, latihan-latihan untuk pelajaran bagian yang ketiga ini, pelajaran 1 yang terakhir, yaitu iqra waktub, bacalah dan tulislah. Yang 1 sampai 10, yang baru saya akan terjemahkan, yang lama saya nggak akan terjemahkan ya. Ma hadza? Hadza qalamun. Nomor 2, hadza kalbun. Nomor 3, man hadza? Hadza tabibun. Nomor 4, hadza jamalun. Nomor 5, ahadza kalbun? La, hadza qittun. Nomor 6, ahadza dikun? Na'am. Nomor 7, ahadza hisonun? La, hadza himarun. Nomor 8, hadza mindilun. Nomor 9, ahadza waladun? Na'am. Dan yang terakhir, man hadza? Hadza rajulun. Ini semuanya insya Allah bisa terjemahnya ya. Demikianlah pelajaran 1 selesai. Nanti kita lanjutkan ke pelajaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.